Dia harus membaca. Kalau dia tidak membaca, nggak bisa. Karena itu sekarang Anda di S2, saya tidak tahu di S2 ada sini atau S3 itu, sampai halaman buku itu kita cantumkan di dalam karangan kita, di dalam disertasi kita ya. Jadi harus dibaca betul. Jangan mahasiswa Anda yang mau S1 itu tidak pernah membaca buku kok bisa jadi sarjana hukum. Sarjana hukum di mana Anda bisa benar mana? Sudah mencari itu karyawan saya sarjana hukum, tidak ada apa-apa ya. Pasal apapun orang tidak pernah dibaca. Demikian pula ekonomi. Ya karena Ambon itu dia enak ya. Saya suka makan Ambon. Pertama-tama sejak kecil saya makan Ambon ya. Jadi dia ramah di mulut saya. Ambon itu dia ramah di mulut saya. Tapi kalau anak-anak saya itu dia tidak suka makan Ambon karena dia berbeda zaman dengan saya ya. Dia suka makan roti, makan dia sekolah di Jakarta, di Malang, jadi dia dibesarkan oleh situasi kota. Kalau saya taruhkan ubi itu sampai berminggu-minggu tidak disentuh ya, itu jadi kasihan juga ubi itu ya, akhirnya saya makan. Jam tangan dulu saya sering pakai jam tangan, tapi di zaman dulu itu setiap kita sholat itu kita harus buka jam tangan kita ya, dan ini melelahkan buat saya bikin kerjaan tambahan. Karena itu saya tidak perlu pakai jam tangan karena saya bisa melihat jam di mana-mana dan juga bisa bertanya pada orang yang pakai jam. Itu alasan saya, dan saya tidak suka di tubuh saya ada banyak benda-benda tambahan ya. Kenapa Pak? Seperti tadi itu jam tangan, kemudian ada cincin akik atau apa, menurut saya itu menambah beban badan saya ya. Saya tidak suka itu. Saya mau kalau bisa melayang-layang tanpa ada beban yang menggantung pada tubuh saya. Sebenarnya banyak kelemahan orang yang punya HP itu ya. Karena HP ini kan semua bisa masuk. Semua kebaikan, semua keburukan yang tanpa ada kemampuan untuk melakukan filter, mungkin lebih baik saya tidak pakai ya. Karena kita bisa juga menggunakan orang lain kalau kita mau mendapatkan informasi. Tapi mungkin dengan menggunakan orang lain, apakah tidak akan berimbas dengan biaya dan sebagainya? Selama ini saya tidak merasa itu, malah saya merasa senang karena ada orang lain juga yang terlibat dalam pembahasan informasi yang saya lihat. Jadi itu sebabnya. Tapi di rumah saya juga melihat menggunakan komputer berbagai informasi melalui media sosial, yaitu saya gunakan, tapi tidak membawa kemana-mana. Tidak selalu ya, bukan saya menyuruh orang mengikuti saya. Saya mau sendiri saja gitu ya. Tapi saya lihat anak-anak saya juga menggunakan jam dia, ya, dan itu tidak apa-apa, mungkin baik bagi dia. Kesederhanaan adalah kesempurnaan dari semua kesempurnaan ya. Jadi jangan Anda mengira bahwa sederhana itu artinya orang yang tidak mengerti tentang nilai-nilai. Bukan, itulah kesederhanaan itu adalah konklusi dari nilai-nilai kehidupan. Bahwa ada bagian kehidupan ini yang tidak Anda itu buang-buang dalam hal-hal yang tidak berguna ya. Jadi dan tidak boleh penampilan atau kata-kata Anda bersifat palsu ya. Jadi apa yang Anda tonjolkan, apa yang Anda tunjukkan dalam kehidupan Anda haruslah bagian daripada
kesenyataan ya, itu dari kehidupan Anda, bukan yang Anda buat-buat. Dan itu termasuk beban ya, berat sekali kalau Anda membuat-buat. Itu termasuk hal-hal yang membuat berat dalam hidup Anda. Karena itu tampilkanlah kesejatian diri Anda, yang kalau memang Anda seperti itu, jangan Anda ubah diri Anda tapi dalam keadaan keterpaksaan. Hampir di semua masyarakat maju ya, seremonial itu tidak penting ya, jarang sekali. Tapi di masyarakat yang belum maju seperti di negeri kita itu banyak seremonial, banyak upacara-upacara yang tidak ada relevansinya dengan tujuan ya. Misalnya kalau Anda mau memulai satu proyek, tidak perlu ada upacara meletakkan batu pertama, lalu nanti peresmian ini setiap tahap ada lagi kegiatan. Ini memakan waktu ya, dan tidak efisien. Di dalam masyarakat yang maju nanti, kalau Indonesia sudah maju, dia akan tinggalkan sendiri ya. Di Indonesia terlalu banyak upacara ya. Di negara-negara sudah maju itu hanya satu saja upacaranya, misalnya hari kemerdekaannya dia, bukan semua punya hari yang hari kabupaten, hari provinsi, hari kementerian, hari desa, hari kecamatan. Nanti penuh dengan hari, kita tidak bisa bekerja. Tidak melakukan seremonial seperti di pemerintah ya. Ada acara ini sudah baku, misalnya acara menyanyikan ini terus begini terus begini, tidak begitu ya. Misalnya pembukaan kegiatan di universitas harus ada pidato ilmiah ya, harus ada diskusi. Nah, itu baru bermakna. Makanya di setiap UGR wisuda itu selalu ada pidato ilmiah. Kalau wisuda itu sendiri dia main-main saja itu ya, gembira-gembira saja anak-anak yang menamatkan sekolah. Tapi harus ada yang lebih bermanfaat di situ, adalah pidato ilmiah ya. Jadi berikan kesempatan mahasiswa itu, jangan terlalu kaku ya. Jadi harus begini, seperti mahasiswa itu ketakutan, tidak berani bicara, tidak begitu. Itu hari dia itu wisuda itu contoh ya. Hari dia mau mengakhiri kuliahnya dan dia boleh bebas bergembira di situ. Itu contoh yang kita berikan contoh di setiap wisuda UGR itu, selalu harus ada pidato ilmiah. Itulah intinya sebenarnya.